jannatika an-na'im. Allahumma asbit ala qira'atina hadhihi wa ghairiha syawaban misla zalika wa taqabbal minna ya Allah, wa taqabbal minna du'ana ya Allah, bifatika wa karamika kabulan hasanan jamilan jaliha waj'al ya maulana ma qara'nahu wa kabarnahu wa halalnahu ziyadatan fi syarabin nabil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Anjil alaihim ya Allah rahmah wal bahjah was surur wa munisan minal qur'anil karim wa talawnal qur'anil karim wa bi kulli a'malina wa a'malihim wasilatan bin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ja'al li ahlil kubur raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum min hupratin minan nar. Wa taqabbal lana wa taqabbal du'ana innaka antal wahhab. Ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah nabahas li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani usullah hidup kita dengan segala kekurangan pada diri kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan Allah. Sejatinya kita menjadi manusia yang paling terdekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang berbahagia, tadi dalam doa kita supaya menjadi manusia yang terdekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak diucapkan dengan bahasa dekat dengan Allah, atau terkadang dekat sedekat-dekatnya dengan Allah, tidak kepada baginda Rasulullah? Ini sebuah fenomena yang banyak dibahas dari berbagai pandangan. Dipandang daripada masyhad kita sebagai orang mukmin, sebenarnya hanya menyaksikan dua hal saja atau satu hal saja, yaitu menyaksikan bagaimana kebesaran, keindahan Allah, sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan? Jadi Allah sayang kepada baginda Rasulullah. Bahkan dalam hadis, sebuah hadis dikatakan laula Muhammadun ma khalaqtukal aflaq. Wahai Adam, tidaklah aku ciptakan engkau wahai Adam, atau aflaq. Aflaq ini alam semesta. Itu sebuah pengibaratan kasih sayang Allah itu berupa rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menggambarkan bahwa dekatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita dustakan di hati kita. Karena Nabi adalah Sayyidul Anbiya, penghulu dari para nabi. Jadi dengan kata lain tidak ada lagi yang dekat, yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah. Maka kalau kita dekat dengan Rasulullah berarti kita ikut serta dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rantainya. Karena mendefinisikan dekat dengan Allah ukurannya menjadi sangat luas. Dikecilkan ukuran itu ibarat ada penggaris,
tolak ukurnya ialah dekat kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang mukmin meskipun belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah seperti di zaman kita sekarang, kalau bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, aulana semulia-mulianya manusia, seutama-utamanya manusia, biyaumil kiamah, di hari kiamat, ialah man sholla alayya aksaru man sholla alayya, orang yang sangat banyak, man aksaru, orang yang memperbanyak, atau man aksara, orang yang memperbanyak, sholla alayya, salawat kepadaku. Maksudnya apa? Salawat itu menjadi tradisi hidupnya, jadi tidak mengejar angka lagi, dibacanya terus menerus, dibacanya terus di hatinya salawat itu. Ketika salawat itu dibaca dalam hadis lain Nabi nanti menjawab salam dan salawat seorang umatnya, maka berjawab itu begitu lama, sedemikian lama, akhirnya terhubung, maka pada alam ruh dekatlah dirinya dengan baginda Rasul. Tadi banyak hadis-hadis riwayat bagaimana seorang sahabat cinta kepada baginda Rasul, sampai-sampai terpikir, ini di dunia aja kayak Rasulullah, di akhirat tidak lagi kah? Oh gitu kan? Saya khawatir nanti kalau saya meninggal dunia, engkau dengan Allah dekat, saya gimana engkau tinggalkan? Kayak Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, turun ayat tadi, ya kan? Nah, dekatnya jadi ukuran seorang hamba. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, da ma yuribuka ila ma la yuribuka, berdasarkan kaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Nabi mengatakan, tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Apa ini rahasia? Hidup manusia ini terus-menerus keraguan, ragu, raibun, ragu, syak. Apa saja? Apakah urusan dunia termasuk urusan akhirat? Dunia ini johir, masih aja ragu dia, apalagi akhirat. Ketika kita beriman kepada Allah Maha Gaib ini, Tuhannya tidak bisa kita lihat, yalah, tapi kita harus disuruh mengimani, maka akan timbul ribuan kali mabuk kita dalam keraguan-raguan, terlena kita dengan keraguan-raguan, apa ini, apa itu, apa itu. Lalu baca Al-Quran. Makanya orang mukmin itu pada awal-awal pada masa Rasulullah disuruh membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Tapi orang Arab kan tahu artinya, Beb. Kita ini tidak tahu artinya. Baca terjemahnya juga bisa salah, ya kan? Karena bahasa Arab itu tinggi bahasanya, yang bahasa Indonesia masih sangat kurang menerjemahkan itu. Maka itu kita perlu mengikuti para ulama-ulama mu'tabarah, ulama-ulama yang menjadi haluan pandangan dalam beragama. Jadi kita beragama ini tidak usah banyak berpikir lagi, ikuti ulama aja. Taklid itu mengikuti apa adanya ulama. Apa saja. Nah, dalam beragama supaya kita sampai di posisi sebagaimana ulama terdahulu, dekat dengan baginda Rasulullah. Nah, salah satu memahami sebuah riwayat dari Nabi yang ini seringkali dalam hidup kita sehari-hari terjadi. Dama yuribuka izastama'u ma'a ma la yuribuka faqazabil azimah. Jika terjadi pada dirimu itu keraguan atau bercampurnya antara yakin dan ragu, ma'ala yaribuka, apa saja yang tidak meragukan kamu, faqazabil azimah, maka ambillah yang tidak meragukan. Secara teoritis mudah ini. Apa yang tidak meragukan itu yang dipakai dulu, jangan yang meragukan. Dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua maklum sudah, semua umat Islam dimanapun juga mengamalkan kalimat zikir la ilaha illallah. Yakin, jangan lagi diragu-ragukan, jangan lagi diutak-atik menjadi ragu. Maka ini penting untuk kita istiqomah dalam hidup beragama ini, terus menerus kepada Allah dan
Rasulnya. Dua saja, Allah adalah Tuhan, Muhammad Rasulullah, Sayyiduna Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Bahasa kita di sini adalah wakil Allah Subhanahu wa ta'ala, wakil Allah dalam hal mengajarkan tentang Allah. Maka kita beriman kepada baginda Rasulullah. Semua hal pada Rasulullah itu amantu bir Rasul, beriman kita kepada Rasul. Semua hal juga kita mengimaninya. Apa saja, jangan sebagian-sebagian. Misal Nabi mendapatkan mujizat, kita yakini mujizat beliau, jangan ragu. Beliau itu pasti baik, itu aja kita ingat. Soal ada anggapan orang tidak baik pada baginda Rasulullah, itu tidak kita ikuti lagi. Yang kita tetapkan hati kita adalah yakin Rasulullah itu yang terbaik. Karena kita yakin yang terbaik itulah lalu langsem, lalu mudah kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila cinta kepada Rasulullah tadi dijawab oleh Rasulullah cinta kita, ditarik Rasulullah bersama beliau, maka kita juga menjadi dekat kepada baginda Rasulullah subhanahu. Iya lebih Pak. Nah, allazi la yasubuha raibun walasyak. Maka pada saat engkau memegang kendali istiqomah hanya kepada Allah dan Rasulnya yang engkau pegang dalam hidup ini, di hatimu hanya Allah dan Rasulnya, di jiwamu, di ruhnya hanya ada, di ruh seseorang mukmin itu hanya itu aja ada, maka orang itu tidak ada lagi keraguan, kata saya. Yang ragu itu, kenapa timbul ragu itu? Karena tadi kurangnya makrifah kita kepada Allah dan Rasulnya. Misal contoh urusan hari-hari rezeki contohnya. Kayak apa, aku nih bekerja sudah banyak gagal, berjualan tas misalnya, jualan apakah? Bina ekonomi ini sekarang nggak sulit ya lah. Kayak apa aku hidup ini? Astagfirullahaladzim. Nah orang mukmin kan, aku punya Allah. Nah, aku punya Allah, yang memberi rezeki kan Allah. Rasulullah apa? Rasulullah tidak bisa memberi rezeki. Allah yang memberi. Iyalah. Ya kan? Tapi kita boleh berwasilah kepada baginda Rasulullah supaya kita mendapatkan rezeki kepada Allah. Tidak ada masalah itu. Lil wasilah namanya. Nah, itulah hubungan kita dekat. Ketika kita meminta kepada Allah, ada saatnya kita meminta kepada Allah itu tidak pernah dikabulkan. Begitu kita berwasilah kepada baginda Rasulullah, misalnya kita berdoa, Allahumma sa'aluka ya Allah rizqan kasiran, aku mohon padamu rezeki yang banyak. Ternyata sempit juga masih rezeki kita. Maka kita berwasilah bihaqi Sayyidina Muhammad, dengan hak Sayyidina Muhammad, biwasilatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau biismi Sayyidina Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad, supaya Allah memperhatikan diri kita. Ini masalahnya. Jadi kita ini kadang-kadang bisa tidak diperhatikan oleh Allah. Maka saat kita tidak diperhatikan oleh Allah, kita tarik kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Menjadi tameng kita, menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi baju pakaian kita, sehingga Allah pun memperhatikan diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.